Tahukah Anda bahwa Anda bisa menghasilkan $1.000 hanya dari rumah? Kok kayak iklan ya? Ulangi. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mendapatkan tidak hanya sekedar $1.000, melainkan hingga 30 juta rupiah dengan bekerja dari rumah menggunakan website yang namanya upwork.com. Dan nanti saya akan juga tunjukkan buktinya supaya teman-teman semua percaya kalau ini tidak bohongan seperti iklan yang di awal tadi. Oke, namun sebelumnya intro dulu. Halo semuanya, kembali dengan saya Kuku Aldianto, seorang top rated freelancer di upwork.com. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mendapatkan uang dari upwork.com bahkan hingga 30 juta rupiah bahkan lebih per bulannya hanya dengan bekerja dari rumah. Sebelumnya saya mau perkenalan dulu buat teman-teman yang baru pertama kali ke channel ini. Saya adalah seorang UI UX designer dan saya menawarkan jasa UI UX design ini di Upwork. Jadi di sana saya mendesain mobile app, web design, ya sekitar 2 itu saja sebenarnya. Dan saya mulai serius Upwork itu baru tahun ini. Sebenarnya sudah 3 tahun lalu, namun dulu baru coba-coba, baru serius lagi dan bisa full time di Upwork mulai dari tahun ini. Oke, itu dulu perkenalannya. Kita langsung masuk ke materinya. Yang pertama, kenapa saya membuat video ini? Seperti yang kita tahu, di masa-masa seperti ini, banyak teman-teman pekerja di semua bidang yang terkena dampak dari COVID-19. Ada yang gajinya tidak full, ada yang terancam tidak mendapatkan THR, bahkan banyak juga yang sudah di PHK. Nah, tujuan saya membuat video ini bukan untuk sombong atau pamer, namun untuk memberi pandangan atau alternatif baru buat teman-teman yang terkena dampak COVID-19 tadi, kalau sebenarnya kita bisa bekerja dan mendapatkan uang dari rumah melalui internet. Video ini juga cocok untuk teman-teman freelancer yang ingin mencoba website baru, bahkan untuk teman-teman yang masih bekerja di kantor untuk mencari uang tambahan. Tadi di awal saya bilang mendapatkan uang dari upwork.com. Apa sih itu upwork.com? Ini akan saya buka langsung websitenya biar kalian bisa melihat websitenya langsung. Ini adalah websitenya upwork.com. Upwork adalah sebuah website atau platform yang menghubungkan para profesional atau freelancer seperti kita dengan agensi atau klien untuk membantu dalam bisnis mereka. Jadi di Upwork ini para klien itu bisa ngepost lowongan kerja. Mereka itu butuh freelancer atau butuh jasa di bidang apa, kemudian mereka bisa jelaskan jobnya itu seperti apa. Nah, nanti para freelancer ini akan melihat post ini dan jika kita tertarik kita bisa melamarnya. Nanti akan saya tunjukkan untuk lebih detailnya. Sebelumnya kita lihat websitenya tadi dulu. Di sini bisa kita lihat bidangnya banyak sekali, tidak hanya web design atau web logo atau hanya programmer saja. Namun di sini ada banyak. Untuk lengkapnya kita klik di sini dulu. Oke, untuk lengkapnya kita bisa masuk ke search-nya nanti. Kita lanjut ke bawah dulu. Di sini ditulis dipercaya oleh lebih dari 5 juta bisnis. Bahkan perusahaan seperti Microsoft dan Airbnb, GE pun menggunakan Upwork ini untuk mencari freelancer. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya dihubungi tim dari Unilever. Unilever menghubungi saya melalui Upwork ini. Mereka membutuhkan jasa UI UX untuk membantu produknya yang baru. Namun saya rasa setelah saya baca job description-nya itu terlalu berat buat saya, jadi saya pas. Intinya Upwork ini memang salah satu platform yang terpercaya seperti itu. Oke, selanjutnya kita langsung melihat cara kerjanya itu bagaimana, tampilannya itu bagaimana, cara mendapatkan pekerjaan itu bagaimana. Akan kita buka account saya sendiri. Nah, ini adalah tampilan utama dari upwork.com setelah kalian login. Kalian harus login dulu ya dan punya akunnya tentunya untuk bisa apply. Jadi urutannya kalian harus login dulu, kalian punya account, dan daftar ini pun sekarang tidak mudah karena mulai dibatasi, sudah terlalu banyak freelancer yang masuk ke sini. Namun kalau kalian yakin dengan skill kalian, kalian coba saja langsung daftar. Karena saya juga banyak melihat teman-teman yang baru daftar langsung bisa dapat pekerjaan. Setelah mendaftar, kalian harus verifikasi account kalian, biasanya menggunakan KTP dan video call kalau nggak salah, untuk bukti bahwa foto di KTP itu benar-benar kalian. Mungkin aturan ini bisa berubah ke depannya nanti, tapi untuk sekarang setahu saya seperti itu. Nah, setelah kalian punya account yang sudah terverifikasi, kalian edit profil kalian sehingga bisa menarik klien. Kalian ganti foto profil, kalian ganti
deskripsi kalian, bercerita tentang pengalaman kerja kalian, lalu cantumkan juga project-project yang sudah kalian kerjakan sebagai portofolio. Intinya supaya klien bisa tertarik ketika mereka melihat profil kalian. Untuk membuat profil yang bagus mungkin bisa kita bahas di video yang lain karena topik ini sendiri itu bisa sangat panjang. Selanjutnya setelah kalian mempunyai profil yang menarik, kalian mulai apply, dan apply-nya itu di sini. Untuk mencari pekerjaan bisa kalian langsung saja scroll di sini, tapi nanti akan terlalu lama. Kalian bisa langsung search di sini. Misalkan saya sebagai UI UX designer akan saya search UI design seperti ini. Sebelum kita mencari-cari projectnya, akan saya tunjukkan dulu bidang apa saja yang ada di sini. Oke, di sini kita bisa lihat di kategori. Di sini ada accounting, financial planning, HR, bahkan manajemen, consulting, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan accounting. Oke. Lalu ada admin support, data entry. Data entry itu yang memasukkan misalkan data di Excel atau di sebuah program seperti itu. Ada admin support, virtual assistant, project management, web research. Lalu ada di sini kategori customer service. Oke, lalu ada data science seperti ini. Testing, data mining, data visualization, machine learning, dan lain-lain. Dan tentunya ada desain, ada animasi, ada ilustrasi, ada audio production juga, membuat musik atau yang lain. Lalu ada brand identity, ini misalnya seperti logo dan business card, seperti itu. Ada graphic design, motion graphics, lalu fotografi, physical design, ini kurang tahu mungkin buat patung atau gimana physical design. Presentasi, bikin video, edit video, dan voice talent. Voice talent ini seperti dubbing atau pengisi suara. Oke. Lalu di engineering ada 3D modeling, arsitektur, kimia, bahkan kimia juga ada, masih banyak lagi di sini, interior, product design, dan di IT ada database, security, networking, dan lain-lain. Bahkan ada legal di sini, ada kontrak dan hukum yang lain. Di sini saya kurang mengerti masalah hukum. Lalu untuk sales dan marketing bisa kalian baca sendiri di sini, ya. Ada banyak sekali. Translasi juga ada legal, medical, technical translation. Jadi kalau kalian pintar berbahasa Inggris atau bahasa yang lain, biasanya banyak job translasi di Upwork ini. Dan tentunya ada web, mobile, dan software development. Di sini yang paling ramai setahu saya. Ada testing juga, bahkan product management, dan lain-lain. Oke. Yang terakhir di sini ada writing. Kalau kalian suka nulis artikel atau blog, bisa apply di sini. Copywriting, kreatif, editing, menulis resume atau cover letter juga ada di sini. Web content, dan lain-lain. Jadi seperti itu. Kategorinya sangat banyak sekali, jadi nggak hanya desain dan programmer saja, ada banyak sekali tadi saya tunjukkan. Oke, kita lanjut ke mencari pekerjaannya. Tadi kita sudah search dan ini adalah hasil dari search-nya. Misalkan UI design ya. Oke, misalkan ini visual design, kita klik. Di sini kita bisa baca judul dari project-nya. Lalu kita bisa baca deskripsi project-nya. Ini panjang sekali. Jadi pastikan kalian membaca job desk ini supaya kalian mengerti benar-benar apa yang akan kalian kerjakan. Di sini ada spek jobnya, ada jenis fee-nya. Yang pertama ada fixed price. Yang kedua itu ada hourly atau per jam. Jadi kalau per jam ini kita saat kerja kita mengaktifkan timernya dan kita mempunyai rate per jamnya itu berapa. Nah nanti setiap minggu atau di akhir project, jumlah waktu yang kalian kerjakan untuk mengerjakan project itu akan dijumlah dan akan ditotal dengan rate kalian per jamnya itu berapa. Lalu yang fixed price ini ya seperti proyekan biasa, mau berapa lama kalian mengerjakannya. Ini harganya sudah tetap seperti ini, $1.200. Lalu di sini ada intermediate, ini adalah level dari freelancernya seperti itu. Ya di sini ada dokumen untuk kita baca, lalu ada pertanyaan.
Pertanyaan ini tergantung dari jobnya, kadang ada, kadang tidak. Nanti kita akan jawab pertanyaan ini di screen selanjutnya. Oke, seperti itu. Nah, kalau kalian tertarik dengan job ini, kalian bisa submit di sini. Sebelumnya, kalian perhatikan di sini. Job ini membutuhkan connect sebanyak 6. Apa itu connect? Connect adalah seperti jatah atau slot yang kalian punya untuk mengapply sebuah pekerjaan. Kalau nggak salah sekarang untuk user baru itu diberi jatah awalnya itu 20 connect. Nah, connect ini akan kalian gunakan untuk mengapply pekerjaan di sini. Dan setiap job di Upwork ini mempunyai harga connect yang berbeda-beda. Jadi kalian jangan asal sembarangan apply, karena nanti kalau connect kalian habis, kalian harus belinya juga di Upwork ini. Oke, seperti itu ya. Kalau kalian pengen submit proposal, kalian klik di sini, akan ke halaman baru seperti ini. Nah, di sini kita akan mengisi detail projectnya. Kalian mau milestone itu seperti tahap-tahapan pembayarannya, atau by project. By project itu kalau project ini sudah selesai di akhir baru dibayar, seperti itu. Kita pakai by project dulu. Tadi 1.200 kita iyakan saja. Oke, lalu ada pajak untuk Upwork di sini, potongan untuk Upwork. Dan nanti hasil akhirnya yang kita dapatkan adalah segini, seperti itu. Lalu kalian bisa isi di sini berapa lama kira-kira kalian mengerjakan project ini. Misalkan less than 1 month. Oke. Lalu cover letter. Di cover letter ini adalah kesempatan kalian untuk menarik perhatian dari klien supaya mereka mau bekerja sama dengan kalian. Kalian bisa mengutarakan apa rencana kalian, bagaimana tahap-tahap kalian untuk mengerjakan proyeknya, atau bisa kalian juga tunjukkan portofolio kalian yang berhubungan dengan proyek ini. Kalian sudah menyelesaikan proyek yang serupa sebelumnya, jadi klien ini bisa tertarik bekerja dengan kalian. Mungkin untuk membuat cover letter yang bagus ini bisa kita bahas di video selanjutnya, karena ini bisa sangat panjang sekali hanya untuk satu topik. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kan ada 4 pertanyaan ya kan. Ini kita jawabnya di sini. Oke, seperti itu. Lalu kalian juga bisa upload file atau portofolio kalian untuk mendukung cover letter yang kalian tulis di atas. Seperti itu. Kalau kalian sudah selesai mengisi semuanya, kalian submit proposal. Setelah kalian submit proposal, yang bisa kalian lakukan hanyalah menunggu dan mungkin bisa apply job yang lain juga. Nanti kalau memang klien tertarik dengan proposal kalian akan mendapatkan notif dan kalian akan di interview dulu. Biasanya lewat chat sih kebanyakan. Nanti biasanya akan ditanya-tanyain cara kerja kalian bagaimana, kalian kerja itu pakai apa, maksudnya software-softwarenya pakai apa, dan intinya mereka ingin memastikan bahwa kalian itu bisa mengerjakan project dari si klien ini. Itu. Jadi nanti kalau memang klien sudah cocok dengan kalian, setelah interview itu kalian akan diberi offer letter atau kontrak kerja di project ini. Setelah itu kalian accept kontraknya, lalu kalian kerjakan saja. Setelah kalian kerjakan projectnya dan misalkan sudah selesai dan hasilnya sudah di-approve oleh klien, uangnya akan masuk ke kredit kalian, ke account kalian. Masuknya di sini, overview. Oke. Jadi kalian nggak perlu punya PayPal dulu atau pembayaran yang lain, transfer Wise juga bisa. Uang dari hasil Upwork ini bisa ditampung di account kalian. Jadi nggak apa-apa kalian belum punya wallet online, nanti akan disimpan di sini. Jadi itu adalah penjelasan singkat bagaimana kita bisa menghasilkan uang di Upwork. Mungkin banyak dari kalian yang masih ragu atau bertanya-tanya, Mas, apakah ini beneran? Nanti kalau kita ditipu bagaimana? Nah, saya juga pesimis seperti itu dulunya. Sampai saya melihat post dari teman-teman di sebuah grup Facebook Upworker Indonesia. Jadi di grup ini, setiap akhir tahun mereka punya ritual, yaitu meng-share hasil pendapatan mereka, earning mereka selama 1 tahun itu. Nah, kemarin saya melihat di akhir tahun 2019, beberapa dari teman-teman di sana meng-share pendapatan mereka selama setahun, dari Januari hingga Desember. Nah, di sana saya kaget karena penghasilannya itu memang fantastis menurut saya, apalagi di Indonesia, mencapai puluhan juta, bahkan ada yang lebih dari 30 juta per bulan. Nanti link dari grup Facebook ini akan saya cantumkan di bawah di kolom deskripsi video. Tapi tolong kalau kalian mau tanya-tanya di sana,
kalian coba googling dulu, kalian cari tahu dulu. Kalau itu memang pertanyaan yang basic, kalian coba cari tahu dulu. Jangan bertanya hal-hal yang basic di grup ini, karena di sana kebanyakan adalah profesional, mereka sudah berpengalaman. Yang ada kalau kalian menanyakan hal-hal yang basic di sana, pasti akan dibully. Oke, jadi kalian usaha dulu, kalian googling dulu kalau kalian punya pertanyaan yang basic. Kalau sudah mentok, baru kalian tanya di grup ini. Itu ya. Nah, balik lagi ke post earning dari teman-teman di grup Facebook tadi. Di sini tujuan mereka bukan untuk pamer ya, tapi untuk sebagai penyemangat untuk teman-teman yang lain di grup tersebut, supaya kita bisa semakin produktif dan bekerja keras di tahun berikutnya, supaya kita bisa sama atau bahkan lebih dari pendapatan mereka gitu. Dan sebenarnya ini juga hal yang membuat saya pengen serius, mulai full time serius di Upwork tahun ini. Dan puji Tuhan jalan saya dilancarkan. Januari itu saya apply sebuah kerjaan full time. Saya sudah mendapatkan kerjaan full time sampai sekarang. Nah, di sini akan saya tunjukkan beberapa post dari teman-teman di grup Facebook Upworker Indonesia. Di sini yang pertama ada Mas Togar Huta Barat. Facebooknya ini, jadi kalian bisa search Facebooknya kalau mau tanya-tanya langsung. Dia adalah seorang Odoo developer dan link Upwork-nya itu ini. Oke, akan saya klik untuk membukanya. Ini link profile Upwork Mas Togar tadi, seorang Odoo developer. Di sini adalah penjelasan tentang skillnya, ya bisa apa saja, dan juga backgroundnya. Di setiap profile itu ada 4 informasi ini. Yang pertama adalah hourly rate, yaitu adalah rate atau harga kalian per jam itu berapa. Lalu ada total earn, itu adalah total pendapatan yang sudah kalian kumpulkan selama bekerja di Upwork. Lalu ada sudah berapa job yang sudah kalian kerjakan di sini. Lalu ada berapa jam yang sudah kalian kerjakan juga di Upwork ini, seperti itu. Jadi ini adalah profil Mas Togar. Mungkin buat para klien yang melihat video ini dan butuh jasa Mas Togar sebagai Odoo developer, bisa menghubungi Mas Togar di Facebooknya di sini, Togar Huta Barat. Nah, di sini Mas Togar mendapatkan penghasilan per bulan itu sekitar $2.200 hingga di sini 3.000, bahkan pernah mencapai $5.800 per bulan. Kan saya buka kalkulator sebentar. Oke, misalkan kita ambil rata-rata itu 2.400 kali dolar, misalkan 14.000 ya, biar aman. Nah, di sini hasilnya 33 jutaan. Oke. Jadi itu adalah pendapatan rata-rata Mas Togar dari Upwork per bulannya di Upwork ini. Oke, selanjutnya di sini ada Mas Syaiful Sabril, seorang web developer, dan link Upwork-nya itu ada di sini. Akan kita buka. Untuk klien yang membutuhkan seorang web developer, Ruby dan Rails developer, bisa menghubungi Mas Syaiful di Facebook-nya ini, Syaiful Sabril. Oke. Kita balik lagi ke profilnya dulu. Di sini rate Mas Syaiful sudah sangat tinggi, $70 per jam. Ini sudah sangat tinggi menurut saya. Dan saya yakin ini juga sudah lama sekali Mas Syaiful di sini. Total earn-nya juga sudah banyak sekali, $300.000 di sini. Dan jumlah jamnya sudah 11 ribuan lebih, seperti itu ya. Oke, kita lihat pendapatan Mas Syaiful di Upwork ini di tahun kemarin. Di sini Mas Syaiful mendapatkan sekitar 3.500-an, bahkan sampai 6.000 juga pernah, 4.000, 5.000. Jadi misalkan kita ambil saja 3.500, oke. 3.500 kali dolarnya itu 14.000 misalkan. 49 juta, bahkan hampir 50 jutaan adalah penghasilan Mas Syaiful per bulannya di Upwork ini. Gimana nggak pengen ya saya melihat pendapatan per bulan seperti ini, ya kan? Kalian juga kan pastinya. Dan selanjutnya, yang terakhir di sini ada Mas Ciputra, Facebooknya ini Ciputra, seorang programmer juga. Mas Ciputra ini sedang merintis sebuah Instagram. Akan kita buka.
namanya Freelancer Dad. Jadi dia membagi tips-tips tentang freelancer. Jadi buat teman-teman freelancer bisa memfollow Mas Ciputra ini di sini, Freelancer Dad, untuk mendapatkan tips-tips yang legit tentunya, yang sudah tervalidasi oleh Mas Ciputra sendiri, seperti itu. Nanti saya cantumkan linknya di bawah juga. Kita lanjut ke penghasilannya Mas Ciputra per bulannya. Di sini Mas Ciputra itu sebagai programmer, per bulannya sekitar rata-ratanya ya, berarti sekitar ada yang 4.800, 3.300, 4.000-an, kebanyakan 4.000-an. Jadi misalkan kita ambil di sini rata-ratanya 4.300 kali dolarnya misalkan 14.000. 60 juta, bahkan 2 kali dari 30 juta yang saya katakan di awal tadi. Nah, jadi ini adalah gambaran teman-teman yang sudah berhasil di Upwork. Bisa jelas kita lihat bahwa Upwork ini memang adalah platform yang terpercaya dan memang bisa digunakan sebagai pekerjaan yang tetap untuk para freelancer, seperti itu. Mungkin banyak yang heran bahkan terkejut mengapa gajinya bisa terlihat setinggi itu. Ini bisa dikarenakan oleh dua hal. Yang pertama adalah bayarannya menggunakan dolar, sudah pasti, dan kadang kalau dolar ini nilainya naik, gaji di sini juga bisa naik, seperti itu. Yang kedua adalah karena klien kebanyakan berasal dari negara maju, yang dimana UMR dan biaya hidup mereka itu tentunya lebih tinggi daripada kita yang tinggal di Indonesia. Jadi bayangkan saja kita bekerja di Indonesia dengan gaya hidup dan biaya hidup yang seperti ini, namun dengan UMR di Amerika atau di Eropa, seperti itu. Jadi memang terlihat sangat tinggi, padahal kalau di sana juga tidak tinggi-tinggi amat. Namun karena kita tinggal di Indonesia, kita melihat bayaran segitu terkesan tinggi. Oke, jadi itu adalah faktor yang menurut saya mempengaruhi kenapa gaji di Upwork ini bisa setinggi itu. Nah, poin terakhir dan mungkin juga yang kalian tunggu-tunggu, gimana sih caranya kita bisa mendapatkan gaji 30 juta per bulan di Upwork ini? Caranya ada dua, atau tepatnya ada dua jenis pekerjaan yang bisa kita kerjakan. Yang pertama adalah fixed price, jadi di setiap project harganya itu sudah fix, misalkan $1.000 seperti itu. Jadi bayangkan saja kalau kita pengen menghasilkan 30 juta per bulan, 30 juta itu sekitar $2.200, sekitar segitu tergantung dolarnya ya. Jadi goal kita setiap bulan itu bisa mengerjakan project-project fixed price sebesar $2.200. Misalkan kita mengerjakan 3 project, $1.000, $1.000, $200, atau kita bisa mengerjakan 4 project yang rata-rata $500-an. Jadi nanti jika dikumpulkan sebesar $2.200 seperti itu. Jadi caranya untuk mendapatkan 30 juta per bulan dengan fixed price adalah kalian kerjakan project-project yang memang harganya bisa memenuhi $2.200 tadi. Oke. Yang kedua adalah hourly project, yaitu adalah project yang dibayarnya per jam. Nah, bayaran per jam ini tergantung kita, harga rate kita per jamnya itu berapa. Misalkan ini targetnya kan 30 juta, jadi sekitar $2.200, akan kita hitung di sini 2.200. Nah, misalkan kita kerja itu 6 jam sehari, percaya 6 jam itu sudah cukup capek menurut saya. Tidak seperti kerja 8 jam di kantor, kerja 6 jam di rumah itu sudah cukup capek menurut saya. Misalkan kita targetnya 6 jam per hari, kemudian kerjanya itu dari Senin sampai Jumat, jadi 6 kali 5 hari kali 4 minggu, 4 kali 5 kali 6, jadi 4 kali 5 20, 120 jam. Nanti dibagikan dari 2.200 ini. 2.200 dibagi 120. Jadi untuk mendapatkan $2.200, kalian minimal hourly rate-nya itu harus $18, atau bisa kalian lebihkan 19 atau 20, karena nanti ini masih belum kepotong oleh fee dari Upwork atau pajak dari Upwork, seperti itu. Nah, gimana cara kita menentukan rate kita sendiri? Kita mulai berapa dan gimana cara menaikkannya? Mungkin akan saya bahas ini di video selanjutnya, karena nanti bisa sangat panjang sekali. Oke? Jadi begitulah cara mendapatkan gaji 30 juta per bulan, bekerja dari rumah,
menggunakan Upwork.com. Semoga dengan video ini, teman-teman bisa mendapatkan semangat baru dan harapan baru untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan bisa dikerjakan dari rumah. Itu dulu video kali ini. Jika kalian tertarik untuk melihat video freelancer yang lain, akan saya cantumkan playlistnya di atas ini. Follow juga Instagramku Aldi, karena di sana saya sering share tips-tips tentang desain dan freelance. Dan share juga video ini ke teman-teman kalian, supaya mereka juga bisa mendapatkan manfaatnya. Dan pesan dari saya adalah, desain dulu aja. Nanti juga bisa, dan tetap di rumah. Saya Aldianto, pamit.